Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sutresno. Saya dari kelas IT 201. Di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas yang sebelumnya untuk sebagai jawaban untuk UAS. Langsung saja di sini saya mulai adalah distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Lalu ada gambarnya yang menunjukkan seperti bentuk lonceng. Garis merah ini menunjukkan distribusi normal bakunya. Lalu distribusi normal memodelkan fenomena kuantitatif pada ilmu alam maupun ilmu sosial. Beragam skor pengujian psikologi dan fenomena fisika seperti jumlah foton dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Distribusi normal banyak digunakan dalam berbagai bidang statistika, misalnya distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, meski distribusi populasi yang diambil tidak berdistribusi normal. Distribusi normal juga banyak digunakan dalam berbagai distribusi dalam statistika, dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Lalu selanjutnya adalah penaksiran interval. Dalam statistik, istilah penaksiran atau estimasi mengacu kepada sebuah proses di mana seorang peneliti membuat sebuah inferensi atau disebut kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sampel. Penaksiran interval Sebuah penaksiran interval didefinisikan sebagai penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai di mana penaksiran interval terbentang. Sebagai contoh, A kurang dari X kurang dari B adalah sebuah penaksiran interval untuk nilai rata-rata untuk populasi M. Contoh tersebut menyatakan bahwa rata-rata populasi berada pada rentang lebih dari A tetapi kurang dari B. Interval kepercayaan. Para ahli statistik biasanya menggunakan interval kepercayaan untuk menggambarkan tingkat presisi dan ketidakpastian yang berhubungan dengan metode penarikan sampel tertentu. Sebuah interval kepercayaan terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah tingkat kepercayaan, sebuah nilai statistik, dan sebuah derajat penyimpangan atau margin error. Tingkat kepercayaan menggambarkan tingkat ketidakpastian yang diakibatkan oleh metode penarikan sampel. Nilai statistik dan margin error mendefinisikan tingkat keakuratan dari metode yang digunakan. Penaksiran interval dari interval kepercayaan didefinisikan sebagai berikut. Nilai statistik kurang lebih margin of error. Tingkat kepercayaan. Peluang dari sebuah interval kepercayaan disebut sebagai tingkat kepercayaan atau confidence level. Sebuah tingkat kepercayaan menggambarkan kemungkinan di mana sebuah metode penarikan sampel akan menghasilkan sebuah interval kepercayaan di mana parameter populasi yang sesungguhnya berada di dalamnya. Berikut merupakan cara menerjemahkan tingkat kepercayaan.
Misalkan, kita mengumpulkan semua sampel yang mungkin dari populasi yang tertentu dan menghitung interval kepercayaan dari masing-masing sampel tersebut. Mungkin beberapa interval kepercayaan dapat mencakup parameter populasi yang sesungguhnya, dan mungkin juga beberapa interval kepercayaan lainnya tidak. Tingkat kepercayaan 95% dapat diartikan bahwa 95% interval tersebut membuat parameter populasi yang sesungguhnya. Tingkat kepercayaan 90% diartikan bahwa 90% dari interval tersebut memuat parameter populasi yang sebenarnya. Margin of error dalam interval kepercayaan tentang nilai yang berada di atas dan di bawah statistik sampel disebut margin error. Sebagai contoh, misalkan sebuah koran lokal melakukan sebuah survei pemilihan dan melaporkan bahwa calon independen akan menerima 30% dari seluruh pemilih. Survei tersebut menyatakan bahwa survei tersebut menggunakan margin error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini dapat dinyatakan dalam interval kepercayaan sebagai berikut. Kita percaya 95% bahwa calon independen akan mendapatkan suara antara 25% sampai dengan 35% suara. Lalu formula yang digunakan ada 4 formula, yaitu untuk penaksiran interval rata-rata populasi satu sampel digunakan formula ini. Lalu yang kedua untuk penaksiran interval proporsi populasi satu sampel digunakan formula ini. Lalu yang ketiga penaksiran interval rata-rata populasi untuk dua sampel independen. Untuk sampel independen digunakan formula ini untuk menghitungnya, dan untuk sampel berpasangan digunakan formula yang ini. Lalu yang keempat penaksiran interval proporsi populasi untuk dua sampel independen akan digunakan formula ini. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang dari serapan bahasa Latin disebut hipotesi atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila sebuah gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya adalah sebuah teori. Contoh, apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan berdasarkan pengalamannya bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar turun, maka dugaan tersebut terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan ini disebut hipotesis. Namun, apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesisnya dinyatakan keliru. Lalu, hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari hypo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya pendirian atau bisa juga pendapat yang ditegakkan dan kepastian. Artinya, hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan terarah. Dalam penggunaannya sehari-hari, hipotesis ini juga sering disebut dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.